Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya belanja mingguan ya Bunda. Sebenarnya sih harusnya kemarin, cuma karena kemarin saya ada kegiatan dan sampai sore, jadi saya belanjanya pagi hari ini. Nah, sambil saya belanja seperti biasa ya Bunda, saya mau sharing-sharing bagaimana sih tips belanja hemat mingguan yang efektif. Nah, saya akan bagikan ya Bunda. Ini saya seperti biasa mau menuju ke penjual ayam ya, karena saya kalau belanja itu protein hewani dulu Bunda. Semua bahan makanan pokok itu melonjak naik setiap bulannya ya Bunda, sehingga kita harus pintar mengatur keuangan serta lebih pintar mengatur keuangan agar lebih hemat. Belanja sekaligus untuk kebutuhan mingguan sudah pasti itu lebih hemat daripada setiap hari atau harian ya. Tidak hanya uang yang bisa kita hemat, tapi tenaga kita juga harus hemat ya. Tidak harus bolak-balik ke pasar untuk membeli bahan makanan ya Bunda yang menyita waktu. Kalau belanja mingguan kan kita bisa lebih hemat dalam pembelanjaan dan dalam waktu juga ya Bunda, lebih efisien gitu. Saya akan memberikan tips hemat untuk belanja mingguan. Yang pertama, tentukan budget ya Bunda. Budget belanja mingguan perlu ditentukan setiap bulannya supaya tidak ada kekurangan setiap minggunya. Budget ditentukan dengan kebutuhan anggota keluarga ya. Karena setiap kebutuhan anggota keluarga kan beda-beda ya. Anggota keluarganya itu berapa sekeluarga untuk satu minggu harus mengeluarkan biaya berapa seperti itu. Nah, ini saya beli ikan kacang ya Bunda. Hari ini ikannya nggak terlalu banyak jenisnya ya Bunda, jadi saya belinya nggak terlalu banyak karena juga kan ini tinggal berapa hari aja, mungkin ini belanja mingguan terakhir di bulan ini ya, jadi saya belinya sedikit Bunda, nggak terlalu banyak. Nah, ini saya biasa, kemudian saya mau beli tahu, biasa saya tahunya beli di om-om ini ya karena sudah langganan, jadi biasa beli di sini. Orangnya juga enak kalau diajak ngobrol gitu. Terus kalau beli juga pasti dikasih lebih, udah nyaman aja belinya di sini Bunda. Biasanya sama Pak D-nya, ini Pak D-nya mungkin nggak jualan, jadi cuma sama omnya aja. Kemudian yang kedua, periksa bahan makanan yang masih ada sebelum belanja. Periksa terlebih dahulu bahan makanan yang masih ada di rumah. Cek kulkas, lalu catat bahan apa aja yang masih tersedia. Pastikan juga jumlahnya masih cukup untuk satu minggu. Kemudian cek juga kondisi bahan makanan masih bagus atau tidak, atau malah sudah busuk. Pencatatan ini akan memudahkan untuk memilih menu satu minggu ke depan ya. Jadi bahan-bahan yang masih tersedia bisa dimasak dan tidak terbuang sia-sia. Nah, ini saya mau beli wortel sama sop-sopan ya Bunda. Saya biasa beli di om-om ini, jadi harganya itu lebih murah Bunda, karena saya kalau setiap belanja itu saya keliling muter Bunda, jadi saya tahu pedagang-pedagang yang harganya itu lebih miring. Jadi saya belinya itu nggak satu tempat ya, karena saya mau cari tempat penjual yang lebih murah gitu, harganya lebih miring. Nah, kebetulan di sini harga sayurannya itu murah Bunda, jadi saya sudah putuskan untuk selalu beli di sini ya. Yang ketiga, buat daftar menu untuk satu minggu. Membuat menu untuk satu minggu ke depan akan membantu kita untuk berbelanja bahan makanan. Maksimalkan penggunaan bahan makanan yang ada di rumah supaya tidak perlu belanja bahan makanan terlalu banyak. Tulis menu makanan pagi, siang, dan malam sehingga kita itu nanti bisa tidak kebingungan, bisa menentukan masakan apa untuk hari ini atau untuk hari esok kayak gitu Bunda. Jadi kita buat daftar menu untuk satu minggu ya Bunda sebelum kita berbelanja, jadi kita tahu nanti kita satu minggu itu mau masak apa aja, nanti kita jadi nggak bingung kalau pas belanjanya.
Kemudian yang keempat, buat daftar bahan makanan yang dibutuhkan dari daftar menu tersebut ya Bunda, yang sudah kita buat. Jadi kita tahu nih bahan makanan apa saja yang perlu kita beli ya Bunda, karena kita sudah buat daftar menu untuk 1 minggu. Jadi kita kan harus tahu bahan-bahan apa aja yang kita akan beli. Nah, bahan-bahan itu kita catat ya Bunda, jumlahnya berapa, cukup untuk 1 minggu atau tidak. Jadi dikira-kira aja Bunda, setiap minggunya itu Bunda harus budgeting berapa untuk pengeluaran bahan makanan untuk stok 1 minggu. Jadi kalau kita sudah membuat menu, kita jadi nggak bingung daftar bahan makanan apa aja yang kita mau beli. Jadi kita kalau di pasar itu nggak bingung gitu Bunda untuk belanja apa aja. Nah, ini saya sudah selesai belanja ya Bunda. Saya mau pulang karena sudah agak siang Bunda. Saya mau langsung masak hari ini. Menunya mungkin saya karena kemarin dapat daging sapi ya, saya mungkin hari ini mau masak daging sapi. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Ini belanjaan saya untuk 1 minggu ke depan. Tadi saya beli kerupuk usek. Di sini tuh kerupuk usek itu kerupuk yang digoreng dengan pasir, jadi nggak digoreng pakai minyak. Nah, tadi saya beli kerupuk usek itu harganya 5.000. Terus ada kacang panjang, terus tempe, wortel, ada kulit melinjo. Biasa Bunda, kulit melinjo itu kesukaan suami saya. Terus putren, ada walu jipang, terus bumbu racik, tahu, tempe, kemudian sop-sopan. Ikan-ikannya nggak terlalu banyak Bunda, saya belinya cuma berapa macam aja. Terus ayam setengah kilo. Nah, ini belanjaan 1 minggu saya. Terus saya tadi beli bolang-baling 5.000 itu buat jajan. Nah, kemudian saya mau langsung bersihkan protein hewaninya ya. Jadi ketika masuk freezer sudah keadaan bersih. Kemudian yang kelima, belanja di pasar tradisional dan membawa uang pas. Belanja di pasar tradisional adalah paling yang tepat ya Bunda, karena bahannya yang berkualitasnya bagus, juga harganya lebih terjangkau. Belanja di pasar tradisional memang menjadi alternatif serta solusi jika kita mau menghemat ya Bunda, menghemat pengeluaran belanja begitu. Di pasar tradisional juga kita bisa menawar harga sayuran ya, jadi kita bisa dapat harga yang lebih murah. Ingatlah untuk belanja sesuai daftar yang sudah kita buat. Jangan membeli bahan makanan lainnya karena hanya keinginan semata. Apabila kita tidak bisa punya penguasaan diri yang baik, atau kita ini kadang tergoda dengan apa yang kita lihat gitu Bunda, jadinya kita akan beli gitu. Nah, sebaiknya kita itu membawa uang pas saja. Nah, dengan ini sangat efektif banget untuk menghalangi kita belanja yang tidak dibutuhkan. Biasanya kan kayak gitu Bunda, kalau kita tidak butuh nanti dibeli ya Bunda. Makanya kita bawa uang pas saja Bunda kalau ke pasar. Kira-kira kita 1 minggunya untuk belanja sudah tahu daftar menu makanan yang kita mau masak dan tahu daftar yang mau kita belanjakan. Kita kira-kira aja harganya sekian, nanti dijumlah, nanti kita baru tahu kan jumlahnya berapa. Nah, kita bawa uang pas saja, tapi dilebihin sedikit ya, barangkali ada kenaikan harga yang kita tidak tahu. Saya belinya biasa ya Bunda, ikan-ikan yang biasa saya makan, jadi nanti kita nggak mubazir, udah dibeli nggak dimakan gitu. Yang keenam, rapikan atau simpan bahan makanan. Setelah kita belanja, kita simpan bahan makanan, cuci terlebih dahulu untuk protein hewani ya, agar bersih, lalu kita simpan dalam freezer agar tidak mudah busuk gitu Bunda. Kemudian untuk sayuran, saya simpan tanpa saya cuci. Ini lebih awet dan tidak mudah busuk atau layu. Kalau punya kontainer, masukkan saja ke kontainer-kontainer yang kita punya, pisah sayuran tertentu.
bisa dialasi dengan tisu agar kelembaban dalam bahan makanan tersebut bisa diserap oleh tisu dapur ya, nanti bisa bertahan 1 minggu. Nah, ini kemarin saya dapat daging sapi ya Bunda, alhamdulillah. Kemarin saya ada kegiatan dan ada pembagian daging sapi, jadi bisa nanti saya masak. Nah, ini belanjaan saya untuk 1 minggu ke depannya Bunda, karena ini akhir bulan, jadi belanjaan saya nggak terlalu banyak. Semoga sampai akhir bulan ya Bunda. Ini saya langsung masukin ke freezer aja ya Bunda. Hari ini saya mau masak daging sapinya, karena mungkin kalau kita masaknya nanti takutnya kualitasnya nggak bagus ya. Nah, terima kasih ya Bunda sudah menonton video saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.